Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, kembali lagi bersama kami dalam program acara DIPA, Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik, sebelumnya akan kami sapa terlebih dahulu Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kelancaran dalam proses pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Serta Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini yang disebut juga sebagai penyakit refleks gastroesofagus ini dapat menimbulkan nyeri pada ulu hati, heartburn, serta berbagai gejala lain pada area dada bagian bawah dan juga perut. Orang yang mengidap penyakit ini biasanya mengalami refleks asam yang ringan paling tidak 2 kali seminggu, serta gangguan yang parah paling tidak 1 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, pengidap gastroesophageal reflux disease perlu mengetahui cara untuk meredam gejalanya. Pada pagi hari ini telah bersama kami narasumber dari ruang Baitul Izzah 1, yaitu Mbak Nia. Assalamualaikum Mbak Nia. Waalaikumsalam Mbak Ina. Iya. Sehat Mbak Nia? Alhamdulillah. Iya. Mbak Nia dari ruang Izzah 1 ya? Ya, betul sekali. Jaga apa hari ini? Hari ini Alhamdulillah naik malam kedua. Oke, luar biasa sekali. Mbak Nia, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang GERD. Nah, apa sih Mbak GERD itu sendiri? GERD atau yang biasa disebut dengan gastroesophageal reflux disease yaitu suatu penyakit atau kondisi di mana terjadi refleks atau aliran balik dari cairan lambung yang sifatnya asam ke kerongkongan. Karena sifat yang asam, cairan ini akan melukai dinding esofagus dan menyebabkan berbagai macam gejala yang berhubungan dengan GERD itu sendiri. Biasanya, Kak Ina, pasien-pasien yang mengalami GERD itu merasakan dada terasa panas atau heartburn. Heartburn sendiri, rasa panas atau membakar yang dirasakan di daerah epigastrium, lalu naik menuju retrosternal sampai akhirnya ke tenggorokan. Itu yang menyebabkan pasien-pasien itu tidak nafsu makan dan mual. Tetapi Kak Ina, ada juga yang menyebutkan bahwa GERD yaitu MAH yang disebabkan karena peradangan lambung, adanya kerusakan dinding lambung karena adanya kadar asam lambung yang tinggi. Seperti itu Kak Ina. Baik, Kak Nia, apa sih penyebab utama dari GERD itu sendiri? Oh baik. Penyebab terjadinya GERD salah satunya dapat dari obesitas atau kegemukan, perokok aktif, lalu dari makan makanan yang seperti kadar asamnya tinggi, lalu pedas, lalu berminyak, dari minum-minuman seperti minuman berkafein ataupun alkohol, dan biasanya GERD ini terjadi pada ibu hamil. Selain itu Kak Ina, juga terdapat dari obat-obatan. Obat-obatan yang mengandung aspirin, obat-obatan yang harus diminumnya sesudah makan, tetapi pada pasien GERD ini obat-obatannya malah minumnya sebelum makan semua, dan itu menyebabkan kadar asam lambung yang tinggi. Ya. Dan ada riwayat tertentu seperti diabetes, asma, MAH ataupun asam lambung. Seperti itu penyebab terjadinya GERD. Tetapi Kak Ina, ada beberapa dari pasien ataupun tetangga, beliau sakit GERD tetapi tidak obesitas. Pasien itu kurus atau tetangga saya kurus tapi terkena GERD. Kenapa? Kita harus melihat tidak dengan obesitas tetapi dari makan makanannya mungkin, dari minumnya atau sebelumnya mempunyai riwayat sebelumnya. Oke, baik.
tadi kita sudah tahu kenapa GERD itu terjadi dari faktor makanan, dari faktor ada obat-obatan yang memang harusnya diminum setelah makan, itu diminumkan sebelum makan, itu bisa memicu GERD itu sendiri ya. Bagaimana cara kita menyimpulkan atau orang ini tuh ternyata penderita GERD gitu, itu bisa nggak didiagnosis langsung gitu karena adanya mual-mual tadi, atau memang harus ada pemeriksaan-pemeriksaan lain untuk mendiagnosa hal tersebut? Baik Kak, biasanya diagnosa GERD itu dengan melakukan anamnesis, faktor risiko, atau pemeriksaan fisik. Dari anamnesis kita dapat melakukan pengkajian sampai evaluasi. Dari situ kita dapat mengetahui frekuensinya, durasinya, intensitasnya, faktor pencetus ataupun faktor pereda. Dan juga pasien-pasien itu mengalami dada terasa panas, disertai dengan rasa asam dan pahit di mulut, mengalami kesulitan menelan karena nyeri telan. Serasa kalau waktu makan itu di tenggorokannya kayak ada yang mengganjal gitu Kak. Terus ada mual, muntah, perut kembung, sering bersendawa, terus mengalami batuk kering, anemia, bahkan sampai hematomesis melena, BAB yang bercampur dengan darah. Nah, tadi selain ada pemeriksaan fisik, juga ada pemeriksaan penunjang Kak. Kita dapat dilakukan USG, lalu endoskopi, atau X-ray, atau sinar, atau dapat dilakukan CT scan abdomen, kalau mau jelas biasanya pakai kontras. Ya, terus ada pemeriksaan manometri. Manometri itu untuk mengukur irama kekuatan otot sampai ke kerongkongan. Biasanya manometri ini dipakai pada pasien-pasien GERD yang dominan keluhannya ke nyeri tenggorokan, bahkan sampai minum air putih aja kesulitan. Terus yang terakhir itu ada pemeriksaan endosfagoskopi. Endosfagoskopi itu hampir mirip dengan esofagus. Perbedaannya kalau endofagoskopi itu pemeriksaannya lewat lubang hidung sampai ke kerongkongan. Seperti itu Kak. Jadi harus memang ada pemeriksaan penunjangnya ya, hasil pemeriksaan penunjang itu tadi seperti adanya USG, apalagi endoskopi dan lain-lain itu ya, untuk menegakkan diagnosis. Dan di sini ada itu, di Rumah Sakit Sultan Agung ada ya? Oh ada. Ada. Kebetulan ada. Oke, lengkap sekali ya di Sultan Agung ini. Selain itu Mbak, apakah GERD itu dapat disembuhkan atau memang cuma diredakan aja? Hingga saat ini belum diketahui bagaimana cara GERD dapat disembuhkan secara total. Akan tetapi dalam proses penyembuhan GERD, pasien-pasien wajib dan harus mengetahui apa saja faktor pencetus terjadinya GERD itu kambuh. Kita dapat yang pertama dapat menurunkan berat badan atau menuju berat badan ideal atau dengan cara berolahraga. Yang kedua berhenti merokok. Yang ketiga kita dapat diet dengan rendah lemak dan tinggi serat. Lalu tidak disarankan pada saat malam hari itu kita makan berat dan besar. Tidak disarankan malam hari juga kita makan makanan seperti coklat, lalu berkafein, lalu alkohol. Lalu tidak boleh setelah makan langsung terlentang. Harus dikasih jeda nih Kak, 2-3 jam. Nggak boleh langsung rebahan ya. Nggak boleh. Apalagi misalkan tugasnya sudah selesai semua, tapi belum ada 3 jam, kita bisa menaikkan kepala hand up ataupun dengan semi flower setengah duduk. Lalu apalagi ya, makan tidak boleh terlalu kenyang, berhenti makan sebelum kenyang. Itu anjuran itu ya, udah ajaran Nabi kita ya, memang seperti itu ya. Dan yang terakhir, tidak disarankan untuk memakai pakaian atau celana yang ketat, terutama di area pinggang. Ya, seperti itu cara penanganannya Kak. Oke.
tadi kan memang ada beberapa yang harus kita waspadai seperti kegemukan, obesitas ya. Apakah memang ada diet khusus untuk pasien-pasien yang GERD ini? Untuk diet khususnya kita dapat mengatur jadwal makan kita yang seharusnya makannya pagi, siang, sore, itu makannya malah malam hari pada saat waktu istirahat kita makan, yaitu harus dikontrol jadwalnya. Lalu setelah makan tidak disarankan atau bahkan tidak boleh langsung rebahan. Menghindari makan makanan yang mengandung pedas, kita bisa menurunkan kadar pedasnya kita. Lalu dari kadar asam seperti tomat dan juga berminyak. Berminyak ini yang menurut saya mungkin sangat sulit ya Kak. Gorengan ya. Dan ada yang menyebutkan tuh Kak, kalau saya makan nggak sama gorengan itu bagaikan sayur tanpa garam, hambar lah. Itu mindset yang harus diubah. Karena kita harus pikir juga kan, karena yang berminyak itu mengganggu jantung, asam lambung, kolesterol, tapi enak banget sih gorengan. Susah ya Kak. Ya, itu bisa kita ganti dengan makanan-makanan seperti brokoli, lalu kembang kul, semua sayuran yang berwarna hijau, kentang, telur, dan juga pisang. Lalu kita harus menghindari minuman yang berkafein ataupun beralkohol. Kita bisa gantikan dengan air putih, air hangat, ataupun air jahe. Itu bagus sekali. Dan yang terakhir, kita harus diet rendah lemak dan tinggi serat. Seperti itu. Oke, untuk resiko jangka panjangnya Mbak, apakah GERD ini bisa dialami, maksudnya bisa beresiko dalam jangka panjang? Jika GERD ini tidak segera diobati atau tidak ditangani, maka akan menjadi komplikasi yang sangat serius sampai ke esofagitis dan esofagus baret. Dilihat dari tingkat keparahannya, kita dapat mengetahui erosi, ulcerasi, dan penyempitan esofagus yang luas. Pasien-pasien ini akan mengalami sakit yang sangat luar biasa. Biasanya nyeri dada sampai tembus ke belakang, terus habis itu sama sekali tidak nafsu makan, sesak nafas, sesak dada, terus anemia, hematomesis melena, bahkan sampai batuk kering yang tidak ada ujungnya, batuk kering terus seperti itu. Seperti itu ya. Untuk obat yang digunakan itu apa Mbak? Yang untuk GERD ini, apakah ada obat khusus gitu? Oh saya setiap kali mual pengen nyeri dada itu tak kasih ini nih, itu harus resep dokter atau seperti apa? Ya seharusnya resep dokter atau enggak kalau misalnya kita sudah ada riwayat MAH, kita bisa mengkonsumsi obat MAH tersebut atau mengkonsumsi obat antasid dan lain sebagainya untuk meredakan GERD itu sendiri atau asam lambung. Oh seperti itu, berarti kita juga harus waspada sendiri ya untuk dari mulai makanan kalau kita makanannya asam nggak terlalu boleh ya kayak gitu ya. Makanan, minuman harus dijaga ya. Soalnya hubungannya sama lambungnya itu sendiri. Sedangkan lambung kan makanan semua masuk lewat situ ya, melewati lambung. Oke, faktor pemicunya tadi dari makanan bisa, dari minuman bisa. Selain itu, apakah misal ada gejala faktor lain yang bisa mencetuskan GERD itu sendiri, mungkin pikiran kita harus rileks atau apa seperti itu, bisa nggak sih? Bisa Kak. Kita dapat menyembuhkan GERD secara mandiri dulu dengan cara duduk dengan tegak dan relaksasi. Ya, relaksasi itu kita harus membayangkan hal-hal yang enak, misalkan di pantai, kumpul dengan keluarga, makan yang enak, ataupun waktu kita menikah atau waktu di hotel bisa jadi Kak, ya seperti itu. Oke, menarik sekali tentang GERD ini ya. Apakah GERD ini memang
untuk maksudnya harus maksudnya orang dewasa aja atau anak-anak juga bisa mengalami GERD ini? GERD sangat umum terjadi selama tahun pertama di kehidupan bayi. Penyakit ini seringkali hilang atau sembuh dengan sendirinya. Anak-anak yang lebih dominan terkena GERD itu anak-anak yang mengalami Down syndrome. Anak yang mengalami GERD itu akan mengalami muntah secara terus-menerus. Pada bayi juga bisa, Kak. Punggungnya melengkung ke depan, ditandai dengan abnormalnya leher dan juga dagu. Terus anak itu akan rewel, terus tidak mau makan, tidak mau minum, karena merasakan ketidaknyamanan di daerah dada. Menurut studi yang dipublish di International Journal of Molecular Science mengatakan GERD, gastroesophageal reflux disease, dapat dialami atau sering dialami pada bayi dan anak dengan tingkat presentasi klinik yang bervariasi seperti itu, Kak. Oh, menarik sekali ya tentang GERD ini. Ini suatu yang baru, di mana dari anak-anak, dari bayi ya, dari bayi sampai dewasa itu bisa mengalaminya. Dan harus waspada ya para ibu-ibu ya. Betul. Untuk bayi-bayi yang seperti itu. Nah, apakah ada sih perawatan yang alamiah untuk GERD itu sendiri? Ada, Kak. Perawatan alamiah tanpa menggunakan obat-obatan farmakologis. Itu kita dapat meminum serai, jahe, ataupun madu, bisa dicampur ataupun sendiri-sendiri. Wedang serai tentunya ya, jangan minum serai, wedang serai, wedang jahe gitu ya. Oke. Itu karena ketiga hal itu dapat menetralkan kadar asam lambung. Oke. Nah, Mbak, kalau kita itu harus waspada setelah mengalami asam lambung, wah ini saya asam lambung nih, kita harus ke medisnya itu kapan kira-kira? Atau langsung seketika itu, atau gejalanya bertambah 1 minggu, 2 kali, 3 kali, baru ke medis atau seperti apa? Kita langsung ke medis apabila kita sudah melakukan mandiri yang tadi seperti duduk tegak dan relaksasi, bisa mengunyah permen karet, tidur miring ke kiri, tidak boleh langsung makan langsung tidur, dietnya rendah lemak sama tinggi serat. Tapi kok rasanya belum berkurang, masih sama. Terus kita juga sudah mengkonsumsi obat-obatan seperti obat MAH, obat-obatan yang mengandung antasid dan sebagainya untuk menurunkan kadar asam lambung, tapi kok masih nyeri sekali, dan bahkan nyerinya itu sampai kayak nyeri dada tembus ke belakang, terus habis itu anemia, melena, itu sebaiknya segera ke medis ya. Betul sekali. Untuk ini GERD itu memang penyakit lambung ya, penyakit lambung. Betul. Itu beda sama MAH itu enggak sih? Yang orang-orang awam bilang, aku punya sakit MAH nih, itu sama enggak sih sama GERD? Ya, ada beberapa sumber yang mengatakan GERD itu MAH. Ya, karena GERD sama MAH itu hampir mirip ya, Kak. Bahkan kadang sama aja lah, karena itu asam lambungnya sama-sama meningkat ya. Nyeri dada, nyeri ulu hati seperti itu ya. Oke, baik, terakhir closing statement dari jenengan untuk kita para pemirsa di rumah. Baik. Dan sebelum hal ini terjadi, apabila Anda merasakan gejala GERD yang dapat memicu peradangan di daerah kerongkongan, itu dapat segera ke dokter spesialis penyakit dalam, karena dokter spesialis penyakit dalam akan merekomendasikan untuk menyehatkan kembali bagian saluran pencernaan Anda. Maka dari itu, buruan datang ke Rumah Sakit Sultan Agung Semarang untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Baik, Bapak Ibu pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Mbak Nia selaku narasumber pada pagi hari ini. Ilmunya sungguh sangat luar biasa ya.
kita tadi sudah tahu apa itu GERD, bagaimana cara mengatasinya, apa penyebabnya, dan siapa saja yang bisa terkena hal tersebut. Maka waspadalah untuk kita menyikapi apa gejala-gejala yang timbul dalam diri kita sehingga kita bisa segera mengatasi hal tersebut. Nah, baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih perhatiannya. Dari saya dan kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.